Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maria Asmarani dari Sibil A dengan NIM 0903 138 182 3105. Saya akan menjelaskan salah satu contoh studi kasus yang telah saya buat dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW di SMA Negeri 1 Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Tahapan pertama, langsung saja menentukan kriteria. Di sini sudah ada nilai rapot, nilai ujian nasional, tes tertulis, dan tes wawancara. Dan ada juga nilai bobot, keterangan normalisasi. Sebelum menentukan nilai bobot, adapun keterangan yaitu C1, C2, C3, dan C4 adalah kode atau keterangan dari nama kriteria, yaitu nilai rapot yaitu C1, nilai ujian nasional C2, tes tertulis C3, dan tes wawancara C4. Nilai bobot didapatkan dari biasanya dalam menentukan penerimaan siswa baru, nilai rapot tidak terlalu menjadi faktor utama. Jadi diberi nilai bobotnya 20%. Lalu nilai ujian nasional bisa dibilang faktor utama untuk penerimaan siswa baru. Jadi bisa diberi nilai bobotnya 30%. Selanjutnya tes tertulis. Tes tertulis ini juga biasanya menjadi faktor utama untuk penerimaan siswa baru. Jadi beri nilai 30%. Dan yang terakhir tes wawancara. Tes wawancara ini juga tidak terlalu menjadi faktor utama, karena tes wawancara ini hanya formalitas saja. Jadi nilai bobotnya 20%. Lalu nilai bobotnya ini dinormalisasikan. 20% menjadi 0,2, 30% menjadi 0,3, 30% menjadi 0,3, dan 20% menjadi 0,2. Setelah menentukan kriteria dan bobot, maka selanjutnya adalah memberi rating atau nilai kecocokan alternatif pada kriteria. Di sini sudah terdapat penilaian dan keterangan nilai. Jika mendapat nilai 1, diberi keterangan cukup. Jika mendapat nilai 2, keterangannya baik, dan jika mendapat nilai 3, keterangannya sangat baik. Lalu selanjutnya nilai kecocokan alternatif. Di sini sudah ditentukan alternatifnya itu Alicia Anggraini, Aldi Febrian, Amelia, Dea Agustin, dan Fasa. Kriteria pertama itu nilai rapot, kriteria kedua nilai ujian nasional, tes tertulis itu kriteria ketiga, dan tes wawancara kriteria 4. Jika sudah ditentukan Alicia Anggraini, kriteria satunya itu 2, kriteria 2-nya itu 2, kriteria 3-nya itu 1, dan kriteria 4-nya adalah 2. Aldi Febrian, kriteria satunya 2, kriterianya 2 itu 2, kriteria 3-nya 1, kriterianya 4 yaitu 3. Amelia, kriteria satunya 3, kriterianya 2, 3, kriteria ketiganya 2, kriteria keempatnya 3. Dea Agustin, kriteria pertamanya 3, kriteria keduanya 2, kriteria ketiganya 2,
kriteria keempatnya 2. Dan Fasya kriteria pertamanya 1, kriteria keduanya 2, kriteria tiganya 2, dan kriteria keempatnya 3. Selanjutnya, setelah mencocokkan nilai pada setiap alternatif, maka tahap selanjutnya melakukan perhitungan menggunakan metode SAW. Nilai alternatif yang sudah dimasukkan akan dihitung dengan rumus matriks keputusan ternormalisasi dengan rumus RIJ, di mana X IJ per Max IJ jika J adalah atribut keuntungan atau benefit, dan min X IJ per X IJ jika J adalah atribut biaya atau cost. Lalu di sini sudah ditentukan R1 itu Alicia, satunya itu keterangan kesatunya, terus ya keterangan kesatunya yaitu 2, terus nilai maksimalnya itu dari kriteria pertama 2, 2, 2, 3, 1 sama dengan 2/3, 0,67. Dan R2 ini yaitu Aldi Febrian tadi dengan kriteria pertama. Kriteria pertamanya yaitu 2 dan per max 2, 2, 3, 3, 1 sama dengan 2/3 sama dengan 0,67, dan begitu pun seterusnya. Lalu setelah menentukan nilai tersebut, langkah selanjutnya mengurutkan nilai dari yang terbesar ke terkecil dengan rumus V sama dengan sigma J sama dengan sampai dengan N WJ dikali RIJ. Mencari F1 pada A1, V1 sama dengan 0,2 kali 0,67 ditambah 0,3 kali 0,67 ditambah 0,3 dikali 0,5 ditambah 0,2 dikali 0,66, hasilnya 0,67. V1 itu V1, V2, V3, dan V4, 5 itu adalah bobot yang sudah ternormalisasi tadi yang ada di sini nih. Ini 0,2, 0,3, 0,3, 0,2. Lalu setelah itu dapatlah hasil akhir metode SAW yang ranking pertama bernama Alicia Anggraini dengan hasil 1,361. Ranking 2 Aldi Febrian dengan hasil 1. Yang ranking 3 Amelia dengan hasil 0,8333. Ranking keempat Dea Agustin dengan hasil 0,617. Ranking 5 Fasya dengan hasil 0,685. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.